Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Laurentius Brindisila Terlalu. Saya mahasiswa kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa poin mengenai virus corona dan persebarannya di dunia. Kemudian sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai apa persebaran virus corona, alangkah baiknya kita memulai dengan pengertian apa itu virus corona. Jadi, virus corona merupakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama COVID-19. Virus corona merupakan jenis virus baru yang menular ke manusia dengan menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus corona ini menyerang siapa saja, baik itu bayi, balita, anak-anak, orang dewasa, orang lansia, maupun ibu hamil ataupun ibu menyusui. Artinya, virus corona sendiri menyerang seseorang tanpa memandang usia ataupun kategori yang dimiliki oleh manusia tersebut. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Dengan banyak memakan korban jiwa, tercatat ada 2.700 jiwa yang meninggal akibat korban virus corona tersebut di negeri tirai bambu. Kini persebaran virus corona sendiri sudah menyebar luas hingga di beberapa benua besar seperti Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Untuk Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara yang kini telah terjangkit virus corona. Tercatat bahwa ada 893 jiwa yang positif corona. Kemudian 78 orang meninggal akibat virus ini dan 35 orang saja yang berhasil sembuh dari virus tersebut. Jadi masih ada kemungkinan besar akan bertambah jumlah korban jiwa yang meninggal ataupun yang sembuh dari virus corona yang melanda bangsa kita saat ini. Melihat dengan jumlah angka kematian yang lebih tinggi dibanding angka yang berhasil sembuh dari virus corona ini, saya melihat bahwa sangat disayangkan bahwasannya kenapa upaya atau pencegahan virus corona ini baru sekarang gencar dibicarakan, sedangkan tidak melihat dari sejak awal ketika corona ini muncul di Wuhan, Cina, dan tidak ada rasa antisipasi entah dari masyarakat sendiri ataupun dari pihak pemerintah untuk berjaga-jaga jangan sampai virus ini masuk ke Indonesia. Namun semuanya ini dianggap telah terlambat karena virus ini sudah menyebar luas hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama berpusat pada Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang jumlah korban corona sangat banyak di Jakarta Pusat sekarang. Tercatat bahwa korban yang positif corona di 19 provinsi, DKI Jakarta sendiri menempati urutan pertama dengan total 515 orang yang dikonfirmasi positif corona. Banyak faktor-faktor yang dikaitkan dengan persebaran virus yang semakin meluas di negara Indonesia. Salah satunya ialah adanya sikap masa bodoh dari masyarakat ataupun dari pihak pemerintah pada saat kemunculan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, di mana rata-rata dari pemerintah maupun masyarakat memiliki sifat masa bodoh dengan statement bahwa menganggap bahwa virus ini tidak mungkin dapat masuk ke Indonesia sendiri. Akibatnya pada saat virus ini berhasil menembus bangsa ini dan kini sudah semakin menyebar luas, bangsa ini seakan kewalahan untuk menangani persebaran virus yang semakin hari terus bertambah dan semakin memperluas jarak antara korban yang meninggal dengan
orang yang berhasil sembuh dari virus COVID-19 ini. Kemudian di sini saya coba mengambil beberapa poin mengenai faktor-faktor yang bisa saja menjadi penyebab awal bagaimana virus corona ini dapat masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas kesehatan dalam penanganan virus ini. Kurangnya fasilitas ini karena pertama tadi adanya sikap masa bodoh, artinya kurang antisipasi dari pihak pemerintah maupun masyarakat tentang kewaspadaan apakah virus ini dapat masuk ke Indonesia atau tidak. Kemudian kurangnya kesiapan dari situ, artinya ketika masyarakat maupun pemerintah sibuk menata keekonomian mereka masing-masing atau menata kehidupan sosial mereka masing-masing, lupa akan memperhatikan bahwa virus yang terjadi di Wuhan, Cina merupakan virus terbesar dan memakan korban yang begitu banyak, sehingga akan muncul kemungkinan bahwa virus itu mampu menyebar luas hampir ke seluruh Indonesia termasuk ke seluruh dunia. Jadi kurangnya fasilitas ini karena kurangnya kesiapan dari pemerintah untuk menangani virus ini. Yang kedua adalah upaya pemerintah yang kurang efektif. Upaya pemerintah yang kurang efektif ini bisa termasuk di poin pertama tadi, artinya kurangnya fasilitas, kemudian penanggulangan lain seperti kebijakan-kebijakan. Baru-baru ini Presiden kita Joko Widodo mengeluarkan statement bahwa tidak akan dikeluarkan kebijakan mengenai lockdown. Kita ketahui bahwa di Italia kemudian di Spanyol kebijakan lockdown ini telah dijalankan dan seluruh kegiatan yang ada di negara, baik itu mulai dari pemerintah maupun masyarakat, dari masyarakat yang memiliki kelas sosial di atas maupun masyarakat yang memiliki kelas sosial di bawah, semuanya biaya ekonomi sosialnya ditanggung oleh pemerintah. Namun Joko Widodo mempertimbangkan bahwa tidak mungkin lockdown dilakukan di Indonesia karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan sulit untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang berikut kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri mengenai dampak buruk dari virus corona. Artinya masyarakat memiliki sikap masa bodoh yang sangat tinggi mengenai informasi yang terjadi di Cina, sehingga kesadaran mereka tentang bahaya virus ini sangat minim. Kemudian poin yang berikut adalah virus corona dikait-kaitkan dengan senjata biologi untuk perang ideologi global. Di sini saya memiliki dua statement yang berbeda, di mana yang pertama ada pandangan yang menyatakan bahwa saya setuju dengan pendapat yang pertama mengenai coronavirus merupakan senjata biologi yang diciptakan. Kemudian yang kedua, adapun pandangan lain yang menyatakan bahwa virus corona ini muncul secara alamiah atau melalui seleksi alam atau muncul dari alam. Mengenai statement pertama, virus corona sebagai senjata biologi, seorang mantan perwira intelijen CIA, Philip Giraldi, menyatakan bahwa virus corona sendiri merupakan hasil ciptaan manusia yang dibuat oleh Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Israel untuk menghancurkan Cina dan Iran. Kita ketahui bahwa bahwasannya Amerika dan Cina merupakan dua negara yang memiliki pandangan ideologi yang berbeda, di mana Amerika memiliki pandangan ideologi kapitalis, sedangkan Cina memiliki pandangan ideologi sosialis komunis. Di mana dalam sejarah di tahun 1960-an, setelah Perang Dunia Kedua dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat berdiri pada tahta kepemimpinan dunia, di mana Amerika merupakan kekuatan paling adidaya di muka bumi pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas aktif dari Washington mengenai konflik-konflik dunia. Namun di dekade kedua, di tahun milenium, Cina dengan
ideologi sosialis komunis, melihat bahwa kapitalis yang dimiliki oleh Amerika bukanlah salah satu jalan yang terbaik, di mana banyak konflik atau yang muncul akibat ingin berkuasa atas apa yang dimiliki oleh negara-negara lain, di mana kapitalis sendiri merupakan ajang untuk mencari kekuasaan atau merenggut atau ingin memimpin dunia di bawah kekuasaannya sendiri di antara banyaknya negara. Seiring berjalannya waktu, negeri ini tirai bambu mulai meningkatkan perekonomian mereka, kemudian industri, kemudian politik, kekuatan militer, sehingga menyaingi Amerika. Ketika Amerika merasa tersaingi, muncullah polemik-polemik baru. Di antaranya adalah perang-perang dingin antara negeri Paman Sam dengan negeri tirai bambu tersebut. Pada tahun 2000-an, Cina menunjukkan potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Hal ini tentunya disambut dengan rasa takut oleh kalangan barat, terutama Amerika Serikat. Kemudian bukan hanya di ekonomi dunia, Cina juga berperan penting dalam politik dunia, di mana terciptanya perumusan kebijakan obor atau One Belt One Road Initiative adalah salah satu bukti bahwa Cina menaruh perhatian besar kepada kebijakan luar negerinya dan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur global. Melihat akan hal-hal ini, tentu saja Amerika merasa bahwa mereka tersaingi akan perkembangan yang diberikan oleh Cina dengan status negara sosial komunis yang berkembang sangat pesat. Jika dikaitkan dengan virus corona sendiri, artinya bisa saja benar statement yang dikatakan oleh Philip Giraldi bahwasannya Amerika merupakan orang yang menciptakan virus ini untuk menghancurkan negeri tirai bambu dan negeri Iran, di mana kita ketahui bahwa Iran juga termasuk negara yang memiliki ideologi sama persisnya dengan Cina, yaitu sosialis komunis. Kemudian di poin yang terakhir ingin saya bahas ialah saya memberikan solusi beberapa poin penting untuk pemerintah dan masyarakat untuk menghindari pencegahan persebaran virus corona sendiri. Dari solusi yang pertama yang ingin saya berikan, pertama, memberikan pengobatan kepada pasien COVID secara gratis dan menghindari atau mengurangi urusan administrasi di bidang kesehatan yang sangat berbelit-belit di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memperhatikan kaum buruh dan kaum tani atau orang di elemen kecil dengan memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus dengan cepat atau dengan segera mampu menemukan obat penangkal virus ini, COVID-19 ini. Kemudian solusi dan ajakan untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus mampu menjaga kebersihan, baik itu dengan mencuci tangan seperti yang telah dianjurkan oleh orang-orang kesehatan, dokter-dokter kesehatan dalam ajakan-ajakan sebelumnya. Kemudian mendengarkan himbauan dari pemerintah terkait dengan aktivitas yang semuanya dilakukan di rumah. Jangan menggunakan kesempatan untuk berada di rumah yang telah dianjurkan oleh pihak pemerintah dengan berliburan ke luar kota, karena dengan kita berpergian ke luar kota atau ke luar negeri akan sangat lebih mudah mendatangkan virus corona itu dan lebih mempermudah untuk proses persebaran virus corona tersebut. Jadi sekian dari saya, sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.